teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya dari Statistika Matematika 1. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sebaran peubah acak. Jadi kan sebelumnya kita udah bahas kan, random variable itu ada dua, yaitu discrete dan continue. Jadi, random variable sama dengan sebaran peubah acak gitu. Atau peubah acak juga nggak apa-apa sih. Sebaran peubah acak. Nah, lengkapnya gitu lah. Oke, kita pertama ke sebaran peubah acak diskrit. Jadi kita lihat dulu definisinya. Jika sebuah set dari seluruh nilai sebuah random variable adalah X, nah di mana X adalah set yang dapat dihitung atau countable, jadi kalau diskrit kan bisa dihitung gitu kan, atau countable gitu. Nah, di mana X-nya kita definisikan yaitu X1 sampai Xn, atau bisa juga X-nya itu dari X1 sampai tak terhingga. Artinya ya sampai seterusnya gitu. Bisa juga sih. Nah, maka X-nya itu disebut dengan discrete random variable atau sebaran peubah acak diskrit. Nah, setelah kita udah definisikan si X-nya, maka kita bisa mendapatkan fungsi dari f kecil x. Nah, atau di sini kita bisa tulis f kecil x sama dengan peluang x besarnya adalah random variabelnya, sama dengan nilainya, yaitu x kecil. Nah, di mana X-nya itu dari X1, X2, sampai seterusnya yang menunjukkan peluang masing-masing nilai X yang disebut dengan discrete probability density function atau discrete PDF atau probability mass function atau PMF. Waduh. Nah, tapi biasanya kalau aku ngerjain soal tuh yang biasanya tuh tertulis PDF gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada PDF, nah untuk mendefinisikan diskritnya ya berarti kalian definisikannya itu dari si X-nya aja gitu. Nah, umumnya ya kita sebut dengan PDF. Gitu. Nah, karena ini diskrit berarti PDF diskrit gitu. Nah, nilai XI yaitu nilainya itu disebut dengan mass point dari X. Makanya kalau XI-nya itu mass point dari si X, berarti Fx-nya itu adalah probability mass function gitu. Nah, PDF dapat juga ditulis dengan Fxx. Jadi ini random variabelnya, yang ini mass point-nya gitu. Tapi biasanya kalau di soal itu ditulis seperti ini. Umumnya gitu. Tapi bisa juga kayak gini. Cuman kan kalau kalian indekskan si X-nya kan kayak ribet gitu kan. Jadi gampangnya ini aja. Oke, sekarang kita ke teorema dari sebaran peubah acak diskrit. Jadi sebuah fungsi fx adalah sebuah PDF diskrit jika dan hanya jika memenuhi hukum berikut untuk set infinite dari set bilangan real, di mana X-nya itu didefinisikan X1 sampai seterusnya, maka kita dapatkan peluangnya, yaitu Fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena kan ya peluang itu kan di antara 0 dan 1 kan. Nah, dan total keseluruhan peluang adalah 1. Sehingga ya kalau kalian totalkan keseluruhan, berarti sigma X, di mana ini batasnya gitu, batas si X dari 1 sampai berapa gitu. Dari Fx-nya itu sama dengan 1 gitu. Jadi ini adalah peluang atau PMF atau PDF gitu. Terus yang ini CDF-nya nanti. Ibaratnya gitu, totalnya gitu. Terus yang ini ya kayak tadi, ini peluangnya. Di mana peluang X besar gitu ya. Ini X besar sama dengan X kecil. Ini anggaplah X kecil gitu. Sama dengan Fx. Nah, di sini X-nya itu harus X kecil gitu ya, teman-teman. Karena kan di dalam kurung. Berarti dia itu ya nilainya gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya PDF itu adalah peluangnya gitu. Kalau CDF itu nanti
adalah total dari peluangnya gitu. Nah, untuk CDF-nya nanti akan dibahas gitu di video selanjutnya. Oke.